Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Banyak pertanyaan di kolom komen, para sahabat SP30 bertanya, Pak, saya ini susah menjadi orang yang tegas. Gimana sih Pak menjadi pribadi yang tegas? Nah ini memang proses ya, tidak mudah ya. Terutama Anda menjadi seseorang yang benar-benar mau bersikap tegas. Tapi saya akan bongkar semuanya selain satu ini. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya kembali lagi ke buku Success Before 30. Itu sudah pernah saya bahas di bab 1, masalah mindset. Nih, Anda lihat ya, masalah mindset. Mindset ini aja udah ada beberapa subbab, cukup banyak. Nah, salah satu subbab saya masalah mindset itu adalah di halaman 57. Di halaman 57 adalah lihat potensi diri dan segera putuskan. Dan itu sangat berhubungan dengan yang namanya menjadi pribadi yang tegas. Tentu saya tahu menjadi tegas itu tidak mudah ya. Jadi bicara lihat potensi diri dan segera putuskan halaman 57. Nah, di sini daripada saya salah-salah, saya lebih baik sekat ya bukunya. Karena buku ini adalah buku hardcover, karena ini buku pendidikan. Jadi kalau Anda memiliki buku ini, jadi tidak mudah robek, tidak mudah terkoyak karena hardcover. Jadi bisa bertahan lebih dari 10 tahun buku ini. Sehingga kalau sering dibuka dan sebagainya, covernya tidak mudah rusak. Karena itulah kelebihannya buku hardcover itu seperti itu. Oke, kembali ke bicara 3 cara menjadi tegas. Yang pertama adalah Anda harus bisa membedakan antara memahami perbedaan tegas, agresif, dan pasif. Apa sih maksudnya tegas, agresif, dan pasif? Tegas itu bijaksana dan berpendirian. Jadi kalau Anda mengambil sebuah keputusan, itu bijaksana dan punya pendirian, jadi tidak boleh goyah. Nah, yang kedua adalah agresif. Agresif itu nggak baik, bersifat menyerang. Jadi kalau Anda misalkan marah-marah, itu tanpa sebab yang jelas, itu namanya menyerang, attacking people. Apalagi Anda merasa ter-offense, Anda merasa diserang. Sehingga pembelaan Anda cuma bisa menyerang orang lain, tapi menyerangnya tanpa dasar yang jelas, tanpa dalil yang jelas. Nah, itu adalah tipe orang yang agresif. Dan yang ketiga adalah pasif. Pasif ini adalah menerima segala sesuatunya. Pokoknya saya diiakan, dijelekkan saya iakan. Jadi apapun saya menghindari konflik. Nah, kalau Anda mau jadi seorang pemimpin, Anda harus dare to say no. Saya selalu bilang, berani menjadi pribadi yang tegas. Kalau Anda menjadi pribadi yang tegas, pasti ada orang yang tidak suka. Kita nggak bisa disukai semua orang. Tetapi dampaknya bagi kemajuan tim, bagi kemajuan organisasi, bagi kemajuan perusahaan, bagi kemajuan apapun itu pasti akan membuat kita menjadi maju. Jadi, menurut saya harus menjadi orang yang benar atau tegas. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, mengetahui cara berkomunikasi dengan tegas. Berkomunikasi dengan tegas itu tidak perlu kita itu teriak-teriak dengan nada yang tinggi. Tidak perlu seperti itu. Nada yang tegas itu muatan biasa, berbobot, tapi punya pendirian, punya prinsip. Yang terpenting adalah selalu mendengarkan lawan bicara terlebih dahulu. Kita nangkep maksudnya, dengarkan poin secara lembut, tapi to the point dan konsisten dengan poin Anda. Nah, itu namanya tegas. Kita boleh dengarkan pendapat orang lain, tetapi pada prinsipnya kita harus konsisten dengan pendirian kita. Kalau memang Anda yakin dengan pendirian Anda benar, Anda adalah pribadi yang tegas. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahasa tubuh yang pede. Cara-cara bahasa tubuh yang pede itu badan tidak boleh bungkuk. Badan harus tegak seperti ini, postur tubuh seperti ini. Kedua, sorot mata harus tajam. Kemudian bahasa tubuh itu tidak dengan melecehkan, tapi dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang tidak terlalu banyak gerak. Cukup 1-2 kalimat, tapi dengan gerakan yang mantap. Saya yakin dengan bahasa tubuh di situ, kelihatan sekali Anda orang yang percaya diri. Lebih-lebih, di sini kan saya sudah bilang, potensi diri Anda segera putuskan. Nah, jadi 11 tanda Anda ditakdirkan menjadi entrepreneur muda, bukan karena sampai tua. Di sini sudah saya bahas, poinnya lebih detail. Ada poin kedua, Anda punya kecenderungan berpikir out of the box, ide kreatif dan tidak akan muncul di kepala Anda. Kemudian juga ada poin ketujuh, Anda sulit menemukan orang di bidang Anda yang bisa menjadi guru atau orang yang lebih mumpuni daripada Anda. Nah, poin-poinnya lebih detailnya di buku ini. Saya nggak akan bahas, karena kalau saya bahas lebih lanjut, khawatirnya video kali ini akan terlalu panjang. Oleh sebab itu, saya akan putuskan bahwa menjadi pribadi yang tegas adalah salah satunya dengan bahasa tubuh. Jadi silakan terapkan. Nah, ini yang sudah saya bahas, ada 4 halaman sampai halaman 63. Oke? Sukses selalu, jangan lupa like-nya, dan always salam hebat luar biasa.